Penyesalan tiada guna. Tahu istrinya sudah lemas karena perbuatan jarinya, Julian menuntaskan hasratnya sendiri dengan slow tapi pasti sehingga malam ini mereka sama-sama puas walau di momen yang berbeda. Nice! Geramnya saat merasakan pertumpahan lava putih dari batang pusakanya. Harus cukup sampai hari Minggu ya, Mas? Rinjani menggoda sambil memandangi Julian yang sedang memejam mata mengecap kenikmatan surga dunianya. Cukup kok, udah lebih dari cukup, Rin. Oh ya, setahu aku, dalam istilah olahraga itu, suka ada fans nakal yang bahkan rela menawarkan diri untuk atlet idolanya. Apa ya namanya? Lupa lagi deh. Grupis? Nah itu, kamu pernah dikejar grupis gak? Julian sudah menyeka basah yang tertinggal di kulitnya dan di kulit istrinya, lalu dia ikut berbaring untuk berbincang sebentar setelah bercinta. Itu yang sesekali mereka lakukan sebelum rasa kantuk menyerang. Jujur aja ada beberapa yang benar-benar nekat. Kadang, mereka ngirim sesuatu ke mes, dari hal-hal yang biasa sampai hal-hal random yang gak pantas. Cerita dong. Aku pengen denger cerita pengalaman seru kamu selama jadi atlet basket. Apa pernah cinlok sama supporter sendiri? Gak dan gak akan pernah. Beberapa dari mereka rela ditiduri. Gila aja. Mereka mengobrol diri mereka semurah itu, maybe mereka melakukan hal yang sama ke orang lain. Gak ada seru-serunya, itu horor buatku, karena mereka juga kadang mengusik privasi. Benar-benar bikin gak nyaman. Wah, ekstremnya juga ya. Kalau istilah di dunia K-pop itu namanya sasaeng. Fans fanatik yang melanggar batas privasi idolanya. Sesuatu yang berlebihan itu emang gak baik kan? Ngefans ya ngefans saja, gak usah sampai segitunya. Kalau aku berlebihan mencintai kamu, baik gak mas? Rinjani malah bercanda. Kalau itu boleh dan sangat baik. Jawab Julian. Hei! Julian meraba perut rata Rinjani dan mengelusnya setelah itu. Julian tidak bicara apa-apa lagi dan ingin tertidur dalam posisi seperti itu, memeluk istri dan calon bayinya yang masih sebesar biji kacang hijau itu. Mungkin Julian ingin terkoneksi sejak dini dengan si jabang bayi agar kelak dia bisa menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Rinjani merasakan elusan itu begitu lembut dan membuat hangat. Rinjani meletakkan tangannya di atas tangan Julian dan seakan tangan mereka berdua sama-sama memeluk calon anak mereka. Julian mengantar Rinjani ke rumah Harun. Selama ia berjuang di kota Jogja, Julian merasa lebih baik menitipkan Rinjani bersama Harun agar Rinjani ada yang menemani. Dan Harun adalah salah satu orang yang paling memahami Rinjani. Julian juga memastikan kalau tas besar bawaan Rinjani sudah disimpan di kamar yang ada di lantai kedua. Bertandinglah dengan fokus, jangan cemaskan Rinjani, ada bapak di sini. Kata Harun dengan hangat. Iya, Pak. Maaf ya, jadi nitipin dan ngeripotin bapak. Kata Julian. Ya nggak apa-apa. Nak, Rin ini kan anak bapak. Walaupun sekarang kamu adalah lelaki pertama yang wajib Rin patuhi, tapi bapak berani adu, kalau sayangnya bapak ke Rin belum terkalahkan. Jawab Harun dengan nada gurauan membuat acara pamitan itu menjadi terasa begitu hangat dan akrab. Kalau itu pasti, Pak. Bapak adalah orang yang paling menyayangi aku di dunia ini. Itu nggak bisa dilawan. Sahut Rinjani sembari memeluk lengan Harun. Melihat Rinjani bergelayutan manja pada Harun, membuat Julian terpacu untuk selalu mengistimewakan Rinjani sebagaimana Harun memperlakukan Rinjani sebagai prioritas. Tapi tetap, orang pertama yang harus kamu patuhi buat saat ini adalah suamimu. Ya? Dengerin kata-kata bapak ini. Kata Harun. Iya, Pak. Tanyain aja sama Mas Julian, aku nurut kok, nggak ngeyel, kadang-kadang sih. Tapi selebihnya aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Bagus. Bapak seneng dengernya. Benar begitukah, Nak? Tanya Harun pada Julian. Iya, Pak. Rin nurut, gak pernah macam-macam. Jawab Julian. Alhamdulillah. Rinjani mengerlingkan matanya pada Julian dan ekspresi-ekspresi itu akan Julian rekam untuk mengobati rindunya selama ada di Jogja nanti.
Saya berangkat sekarang, beberapa rekan udah standby di mes soalnya. Pamit Julian bersiap untuk berangkat. Iya, nak. Nanti malam, Bapak Samarin mau ke rumah papa kamu. Papa kamu mau menjamu makan malam. Sayangnya kamu nggak bisa ikut, kata Harun. Oh ya? Kok papa nggak bilang-bilang ya? Mungkin papamu tahu kalau kamu harus fokus dengan pertandingan kamu. Kemarin bapak bilang kalau bapak punya kejutan, papa kira kalian udah ngasih tahu soal kehamilan Rin, jadi bapak akan ajak Rin nanti biar Rin yang menyampaikan langsung pada papamu. Oh itu? Kami emang belum nyempetin, lagian kan kemarin papa lagi ada kerjaan di luar kota. Mau ngabarin via telepon rasanya kurang sopan. Dalih Rinjani. Ya udah, makanya nanti malam kamu sampaikan langsung ya, kata Harun. Oke, Pak. Saya pamit ya, Pak. Iya, nak. Fokus ya, jangan terdistract dengan apapun termasuk dengan yang ada di Jakarta sini. Kamu konsentrasi saja dengan pertandingan kamu, nasihati Harun. Siap, Pak. Julian bersiap dan walaupun berat, tapi benar kata Harun, Julian harus fokus pada pertandingan tanpa mengkhawatirkan apapun yang dia tinggalkan. Keira sudah pulih. Walau belum fit 100%, tapi dia memaksakan diri ingin ikut tur Jogja dengan Jakarta Night. Keira sangat pucat dan lemas. Dia seperti orang yang tertekan. Tertekan karena mindset-nya sendiri. Mencintai suami orang adalah ide buruk. Keira memang sedang menyiksa dirinya sendiri. Sudah tahu Julian sudah beristri, dia masih saja berharap. Benar-benar menyiksa batin sendiri. Sialnya, Keira mengambil kesempatan dengan mengambil seat yang sejajar dengan Julian. Apalagi keduanya sama-sama duduk di tepinya sehingga mereka menjadi dekat. Saat semua pemain tertidur di dalam bis. Istri kamu gak ngintilin kamu? Tanya Keira. Dia harus bedrest. Jawab Julian seperlunya. Sakit kenapa? Apa ada hubungannya sama story kamu yang mengejutkan itu? Iya. Kamu juga bukannya sakit? Harusnya kamu istirahat total, kenapa malah ikut? Sindir Julian. Kalau aku nggak ikut, siapa yang akan menyemangati kalian? Tentu saja aku harus ikut, aku ini anaknya Pak Hartono, pemilik klub, ya aku harus punya andil juga dong, seenggaknya memastikan kalian sudah benar-benar siap secara fisik maupun secara mental. Jawab Keira penuh percaya diri. Julian hanya tersenyum miring. Ya sudahlah, suka-suka Keira saja. Julian sebenarnya tidak ngantuk, tapi agar tidak mengobrol lagi dengan Keira, Julian pun pura-pura tidur saja. Kok malah tidur sih? Aku gimana? Temenin ngobrol, kek? Gumam Keira kesal. Julian menutup kepalanya dengan handuk kecil agar Keira tak mencuri kesempatan untuk memandangi wajahnya, karena itu memang bikin risih. Tapi tetap saja, Keira sebisanya memanfaatkan momen. Mengambil angle yang pas, dia mengambil selfie dan mengarahkan kameranya ke arah Julian. Walau mukanya tertutup, tapi Keira yakin kalau orang-orang akan tahu itu adalah Julian Prawira. Keira langsung posting berharap itu bisa menimbulkan spekulasi orang-orang. Ngapain kamu, Ki? Bukannya tidur? Kau tegur Wado yang kebetulan duduk di samping adiknya itu. Gak ngapa-ngapain, cuma main handphone doang. Jawab Keira innocent. Jangan bikin aneh-aneh. Minggu ini tim mau tanding 3 game. Jangan rusak konsentrasi siapapun, oke? Iya, Kak. Aman kok. Adeknya masih sakit, jangan dimarah-marahin dong. Siapa yang marah-marahin? Cuma negur doang kok. Perdebatan Keira dan Wado bisa Julian dengar walau mereka berbisik-bisik. Dan perjalanan masih cukup jauh. Julian pun mengirim chat pada Bima, kebetulan Bima masih on dan duduk di jajaran paling belakang. Bim, tukeran tempat duduk. Untung Bima langsung membaca dan mengerti situasi yang sedang Julian hadapi. Siap, bro. Julian menoleh ke belakang dan Bima sudah siap untuk bertukar tempat. Julian pun beranjak tanpa bicara apa-apa sehingga membuat Keira tersinggung. Gadis berusia 20 tahun itu membelikan villa untuk orang tuanya, ibunya kaget Gerutunya lalu kesal.
Apalagi yang Mengecek tiba-tiba ponsel gadis duduk itu di dan ternyata sampingnya masih sekarang ada adalah uang Bima, 220 bukan juta Julian rupiah lagi. di rekening ponsel gadis itu. Mommy? Gadis itu mengatakan bahwa dia telah Panggil Ruby pada Farhana yang sedang sibuk di depan layar laptopnya. Dedi kok nggak pulang? Udah lama loh, Imam. Dedi juga nggak kasih kabar buat aku. Ranya Ruby tiba-tiba. Farhana mengabaikan pekerjaannya lalu mengalihkan perhatiannya pada Ruby. Sekarang situasinya serba sulit, Farhana tak tahu harus menjelaskan apa. Sementara Edwin memang tiba-tiba lost contact selama 3 hari ini. Dedi di mana sih, Mam? Apa Dedi nggak kangen sama aku? Hati Farhana semakin teriris. Apa yang harus ia jelaskan? Mana mungkin Farhana berkata jujur kalau saat ini Edwin sedang bermalam dengan simpanannya. Mam, Ruby, Dedi tuh lagi ada kerjaan, jauh banget. Mungkin di tempat itu nggak ada sinyalnya, jadi susah buat menghubungi kamu. Tapi Mami yakin, hati sama pikiran Dedi tuh pasti tertuju sama kamu. Jawab Farhana sebisanya. Apa masih lama? Aku maunya kalau makan ada Mami ada Dedi. Ya, besok pasti kita makan sama-sama lagi. Kamu tunggu aja ya. Ini udah waktunya kamu tidur. Jadi ayo Mami temani sampai kamu benar-benar tidur. Ya mau. Mam. Mami punya dongeng baru loh. Ini seru. Dongeng yang belum pernah Mami ceritain ke kamu. Ruby tetap merajuk. Hatinya tetap ingin Edwin ada di sana. Sudah lebih dari 3 hari Edwin pergi dari rumah tanpa kabar apapun. Mungkin memang sedang bersenang-senang dengan wanita idaman lainnya. Setelah memastikan Ruby tidur dan membutuhkan waktu belasan menit untuk berdongeng, akhirnya Farhana memiliki kesempatan untuk menelpon Edwin walaupun sebenarnya dia tak sudi menghubungi Edwin lagi. Maunya Farhana, Edwin lah yang lebih dulu menghubungi. Tak peduli walau Edwin mengabaikan dirinya, tapi Farhana tak ingin kalau Edwin benar-benar mengabaikan Ruby demi wanita jalang itu. Ayolah, angkat. Kamu benar-benar membuat hatiku lelah, Mas. Erghor. Farhana sangat emosional. Sudah 3 kali dihubungi, Edwin sama sekali tak mengangkat panggilan teleponnya. Haruskah Farhana kembali melacak keberadaannya dan menemuinya lagi? Pernikahan yang hambar itu sekarang sudah tak bisa dibumbui lagi dengan sandiwara yang sempurna. Farhana sudah lelah. Dia jengah karena selama ini hanya berpura-pura saling mencintai dengan Edwin. Sungguh Farhana lelah. Kalau sudah begini, yang paling Farhana rasakan saat ini adalah penyesalan. Penyesalan mendalam yang nyatanya sudah sangat terlambat, sudah tidak ada guna lagi. Peluang untuk meraih bahagia kedua dengan cinta pertamanya sudah tertutup rapat. Apalagi Farhana tahu kalau saat ini Julian sudah menemukan kenyamanan dengan Rinjani. Jul, lihat aku, lihat nasibku ini. Bisakah kamu kembali jadi Julian yang dulu, sebelum semuanya menjadi kacau seperti ini? Sungguh aku butuh bahu buat bersandar. Aku butuh kamu, aku butuh sandaran. Farhana terduduk lesu. Meracau mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi semua sudah terlambat, semuanya sudah percuma. Kegalauan hati mendorong Farhana untuk nekat. Karena tak memiliki nomor Julian, Farhana berupaya menghubungi Julian lewat direct message dan berharap Julian mau menengok dan membaca pesannya itu. Julian. Gara-gara kepo. Karena setiap hari banyak notifikasi dari Instagramnya, Julian menyembunyikan notifikasi-notifikasi itu sehingga chat dari Farhana pun tenggelam dan tidak mampu menotis Julian. Farhana bagai pungguk merindukan bulan. Mengharapkan Julian merespon cepat DM-nya, tapi itu semua percuma karena bahkan terakhir kali Julian aktif adalah 2 hari yang lalu. Rinjani dan Harun disambut hangat oleh Rudy. Rumah besar itu terasa sepi dan dingin. Sudah bertahun-tahun Rudy merasakan kehampaan itu. Walau ratusan wanita berusaha membujuk untuk dipersilakan masuk ke dalam kehidupannya,
tapi Rudy masih setia menduda dan belum ada lagi perempuan yang menarik hatinya selain mendiang istrinya. Baik Rudy ataupun Harun adalah contoh dua lelaki yang benar-benar setia pada satu cinta. Tidak mengkhianati bahkan di saat cinta mereka sudah tidak ada di dunia ini lagi. Nanti aja makannya, Pah. Aku belum begitu lapar, soalnya tadi di jalan aku sama bapak jajan somai dulu. Hei. Kata Rinjani yang memilih untuk duduk-duduk dulu di ruang santai sebelum ke sesi jamuan makan malam. Ya udah, senyamannya kamu aja. Feel free aja ya, ini adalah rumah kamu juga sekarang. Kata Rudy. Iya, Pah. Makasih banyak. Bapak kamu bilang kamu sama Julien punya kabar baik. Papa jadi penasaran. Kok kabar baiknya nggak dibagi ke Papa? Ucap Rudy kembali mengawali obrolan dengan suasana yang santai. Oh, iya, Pah. Rencananya aku sama Mas Julien memang mau menyampaikan ini secara langsung ke Papa, cuma lagi nunggu waktu yang pas. Kemarin, Papa sibuk, sekarang Mas Julien yang sibuk. Jadi kayak momennya tuh nggak berjodoh. Mau dikabarin via telepon, rasanya nggak enak juga, Pah. Dalih Rinjani. Ya, belakangan agenda kerja Papa padat sekali. Tapi sekarang boleh dong Papa tahu kabar bahagia itu. Rinjani agak malu-malu. Kasih tahu, Rin. Sudah pasti Papa mertuamu akan semakin semangat kalau dengar kabar bahagia dari kamu. Harun mendorong Rinjani untuk segera mengatakan. Rudy menyimak menunggu sang menantu mengungkapkan kabar itu. Sebenarnya Rudy sudah firasat dan sudah bisa menebak kalau dirinya akan segera menjadi seorang kakek. Tapi tentunya Rudy ingin mendengar itu secara langsung dari yang bersangkutan. Aku hamil. Pah. Alhamdulillah. Akhirnya Rinjani mengatakannya. Seketikan senyum merekah di wajah lelaki 55 tahun itu. Respon Rudy memang tidak berlebihan. Tapi tidak ada yang bisa melihat betapa hatinya meledak mengetahui kabar dari sang menantu. Alhamdulillah. Ini yang kita tunggu-tunggu, Ran. Akhirnya. Kata Rudy. Iya, kurang dari setahun lagi, kita akan resmi jadi aki-aki, Rad. Bismillah, semoga kehamilan Rin diberi kesehatan, kelancaran sampai tiba waktu lahiran nanti. Canda Harun, tapi di balik itu, ada sebaris doa dan harapan yang ia panjatkan. Amin. Pokoknya Rin, kamu harus jaga kesehatan kamu, kesehatan calon cucu kami baik-baik ya. Sungguh ini adalah kabar membahagiakan, bahkan lebih dari kabar keberhasilan mega proyek sekalipun. Rinjani bahagia bisa berbagi rasa sukacita dengan kedua pria yang sangat ia hormati itu. Rinjani merasa tak perlu mengkhawatirkan apapun sebab dirinya dan calon babynya berada di lingkungan orang-orang baik yang begitu menyayanginya. Ran, ini perlu dirayakan. Kata Rudy pada Harun. Harus, Rad. Nanti saja, begitu usia kehamilan Rin menginjak usia 4 bulan, kita adakan pengajian, sebagai bentuk rasa syukur juga. Harun mengusulkan. Ide bagus. Itu harus, pasti Ran. Tiada kata yang bisa menggambarkan perasaan Rinjani saat ini kecuali kata super bahagia. Rinjani berharap akan selalu seperti itu. Dirinya, Julien, Harun dan Rudy akan selalu kompak terus tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Julien sudah mengabari Rinjani kalau dia sudah sampai, hanya saja masih ada acara briefing dengan seluruh tim di Launi Hotel tempat mereka menginap. Rinjani bosan hanya berdiam diri di rumah. Dia benar-benar gabut tak tahu harus melakukan apa. Bolak-balik membuka reel Instagram, scroll atas bawah dan lama-lama semakin membosankan. Kok tiba-tiba pengen nyadap akun IG Mas Juleha ya? Yakin banget, pasti banyak ulet keke DM sok kenal sok dekat sama suamiku. Kalau aku minta akses buat buka akunnya di HP-ku, dibolehin gak ya? Pikir Rinjani. Rinjani tidak mencurigai suaminya, tapi hatinya terdorong hasrat ingin tahu siapa-siapa saja yang suka genit dan mengganggu Julien. Isengah. Rinjani mengirim pesan singkat pada Julien. Kebosanan membuatnya berpikir nekat untuk minta akses masuk ke dalam akun milik sang suami. Mas,
kamu sayang aku nggak? Tanpa disangka, Julian menyempatkan diri untuk membalas. Sayang banget. Kok langsung nyahut? Gercep banget deh Mas JP. Rinjani melanjutkan chatnya. Ini lancang sih, tapi aku boleh nggak minta email kamu buat login ke akun Instagram kamu? Boleh nggak Mas? Rinjani tidak berharap diizinkan, hanya iseng saja. Hanya ingin menguji apakah Julian akan mengizinkan Rinjani untuk memasuki privasinya atau tidak. Boleh. Rinjani terbelalak, ternyata Julian tidak merasa keberatan Rinjani masuk ke ranah pribadinya. Serius Mas? Julian merasa tidak keberatan karena selama ini dirinya memang tidak pernah macam-macam. Tidak ada satupun follower yang dia fallback kecuali teman dan kerabat. Tidak ada juga DM nakal dan iseng yang dia buka. Tidak pernah sama sekali. Julian mengirimkan email miliknya tanpa banyak syarat. Julian benar-benar mempersilahkan Rinjani untuk mengakses akun pribadinya. Serius? Mas JP? Nah, kalau gini aku percaya kalau kamu memang sayang sama aku. Rinjani begitu girang dan bahagia. Cuma seorang Rinjani Aulia yang memiliki akses itu. Rinjani merasa sangat teristimewa. Ya udah, aku akses akun Instagram kamu ya, Mas. I love you. Cepat-cepat Rinjani menyalin alamat email Julian. Lantas dia masuk ke Instagram, dia log out dari akun miliknya lalu kembali login dengan alamat email milik suaminya. Ngehack Instagram suami nggak pernah semudah ini, haha! Let's see, siapa aja cewek gatel yang suka gangguin suamiku? Dalam satu klik, Rinjani sudah masuk ke akun sang suami. Di beranda teratas, Rinjani melihat postingan Keira karena Keira adalah salah satu yang Julian follow. Apaan ini? Ini kan Mas JP? Pelanggaran ini. Sembarangan ambil-ambil foto orang, walaupun ditutupin pakai handuk begini, aku tahu kalau ini tuh suamiku. Mana like-nya udah belasan ribu pula. Ini pasti si ulet bulu yang ngaku-ngaku mantannya Mas JP nih. Gerutu Rinjani gemas. Dilihat dari namanya, Rinjani sudah tahu kalau itu adalah akun milik Keira. Keira memposting potret kandidat Julian yang ia ambil di perjalanan tadi. Mengabaikan postingan Keira, Rinjani lanjut memeriksa profil Julian. Dari 100 RB akun yang mengikuti, hanya ada 51 akun saja yang dia fallback. Itu pun kebanyakan adalah orang-orang basket semua. Oke, sekarang ayo kita cek DM-nya. Jiwa kepo Rinjani tak berhenti sampai di sana. Rinjani memeriksa deretan pesan masuk. Ada 1000 lebih permintaan pesan yang tak pernah Julian buka sama sekali. Rinjani tersenyum lebar. Ini beneran, Mas Julian gak satu pun balas DM-in orang? Hehe, emang sekulkas itu sih Mas JP, seneng deh. Kalau begini kan aku makin percaya kalau kamu emang orangnya setia, Mas. Gumam Rinjani penuh keyakinan. Lanjut Rinjani memeriksa pesan yang masih di kotak permintaan itu. Dan di deretan pesan paling atas, Rinjani malah melihat akun yang membuat dirinya terbungkam seketika. Frana Ashifa Julian. Farhana Ashifa? Rinjani bengong. Rinjani merasa tidak asing dengan nama itu. Yang benar saja. Perasaan Rinjani saling tarik-menarik antara bingung, tak percaya dan juga tidak mengerti. Apa ini Mbak Farhana? Masa sih? Klik-klik. Rinjani mengintip profil akun bernama Farhana Ashifa itu dan dari foto-fotonya memang dipenuhi dengan foto-foto Farhana dan Ruby. Loh? Rinjani semakin tertohok. Ada apa ini? Kenapa Farhana mengirim pesan pada suaminya? Kenapa? Why? Ada yang bisa menjelaskan? Ini Mbak Farhana iseng atau gimana sih? Kok bisa? Atau diam-diam Mbak Farhana fansnya Mas JB juga? Mana DM-nya manggil nama begini, kayak yang udah kenal lama. Tapi mereka nggak saling berteman di Instagram. Ada apa sih? Kok Mbak Farhana gini ya? Julian sendiri tak tahu kalau nama Farhana terselip di daftar pesan yang tidak pernah dia buka itu. Julian tetap santai dan tidak tahu kalau saat ini istrinya sedang bertanya-tanya.
Apa aku perlu klarifikasi Mas JP? Pikir Rinjani. Atau aku bel saja ya? Siapa tahu Mbak Farhana emang fans Mas JP dan dia iseng? Cuma aku ya penasaran aja kenapa dia DM Mas JP, Kaan? Jiwa kepokus makin meronta-ronta. Terdorong nafsu dan rasa penasaran, Rinjani nekat membalas DM dari Farhana. Hanya 3 tanda tanya saja yang Rinjani kirimkan pada Farhana. Rinjani penasaran dengan respon Farhana setelah ini. Tak lama, status akun Farhana menjadi aktif dan pesan dari Rinjani langsung terbaca. Wih, gercep amat! Gila nih Mbak Farhana, kayaknya beneran fans berat Mas JP deh. Pikir Rinjani. Jul, Sengs sudah balas. Rinjani mengerut dahi. Jika dibaca dari gaya cat Farhana, sepertinya Farhana sudah cukup mengenal Julian. Apa ya? Kepala Rinjani benar-benar dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Aku rasa, kamu emang gak cerita apa-apa soal aku ke istri kamu. Kamu bahkan seolah gak pernah mengenal aku pas kita bertemu di depan studio waktu itu. Deg. Jantung Rinjani berdegup kencang. Rinjani terdiam, tak ada niat lagi untuk membalas DM dari Farhana. Fix. Ini adalah satu rahasia baru yang Rinjani ketahui tentang suaminya. Dan kenapa harus Farhana? Apa ini cara kerja alam semesta? Menyibak tabir dengan cara paralel seperti ini? Jul, aku hancur. Aku butuh kamu buat cerita, sayangnya sekarang semuanya udah gak kayak dulu lagi. Ada benteng yang membuat kita nggak bisa bertukar cerita kayak dulu lagi. Ketenangan Rinjani terusik. Farhana mengirim sederet pesan dengan rangkaian kata yang semakin menegaskan kalau di antara Farhana dan Julian memang ada apa-apa. Ada sesuatu yang istimewa. Rinjani mencoba mengingat-ingat momen saat di depan studio Icang, dan Rinjani sama sekali tak mencurigai apa-apa. Sikap Julian yang tenang, sikap Farhana yang tenang, benar-benar menyamarkan kisah masa lalu yang pernah mereka lalui bersama. Jul, aku nggak ada maksud mengusik kebahagiaan kamu sama istri kamu, tapi aku cuma butuh teman buat bercerita, dan cuma kamu yang bisa memahami setiap masalahku. Farhana masih terus mengirim pesan kendati pun Rinjani sudah tidak membalas apa-apa. Rinjani menutup obrolan itu lalu menyimpan handphonenya di nakas. Rinjani menekan dadanya dan mencoba meminimalisir rasa sesak yang muncul begitu saja. Apa yang terjadi di antara Julian dan Farhana? Kenapa mereka terlihat tenang? Kenapa tiba-tiba Rinjani merasa dibodohi? Apakah masa lalu yang pernah mengkhianati Julian adalah Farhana? Perasaan Rinjani menjadi tidak tenang. Gara-gara kepo, sekarang perasaannya menjadi sangat terusik. Ping. Dan notifikasi terus berdenting masuk secara beruntun. Itu pasti masih DM dari Farhana. Rinjani malah jadi segan untuk membukanya. Aku tahu suamiku setia, tapi kenapa kenyataan ini membuat aku merasa dibodohi? Gumam Rinjani penuh sesal. Kalau Rinjani meminta klarifikasi pada Julian, Rinjani yakin kalau itu akan menimbulkan kesalahpahaman dan perdebatan yang akan membuat konsentrasi Julian buyar. Rinjani tak ingin itu terjadi. Rinjani pun menahan diri untuk menuntut penjelasan dari Julian. Dia rela memendam rasa curiga itu demi untuk menjaga fokus bertanding suaminya. Sekali lagi Rinjani memeriksa DM dari Farhana. Aku tahu sekarang kamu punya banyak pertimbangan. Tapi, please, balas aku, Jul. Aku benar-benar butuh kamu, karena nggak ada yang paling mengerti aku kecuali kamu. Aku harap itu nggak akan berubah meskipun sekarang kamu sudah menemukan penggantiku. Kenapa sih? Kenapa jadi gini? Tak kuat melihat chat Farhana, Rinjani cepat-cepat logout lagi dari akun Julian lalu menyimpan ponselnya jauh-jauh agar dia tak kepo lagi. Rinjani berpikir keras, mencoba menerima teka-teki dan kenyataan ini dengan akal sehatnya. Ada juga rasa sesal karena sudah membalas DM Farhana. Dan entah bagaimana reaksi Julian nanti jika mengetahui kalau Rinjani sudah menemukan fakta tentang dirinya dan Farhana. Beruntung Julian menonaktifkan notifikasi sehingga dia tak tahu apa-apa saja yang terjadi dengan akun Instagramnya. Itu memang bukan hal yang terlalu penting untuk Julian.
Mending aku tidur aja. Aku harus tahan gak nanyain soal ini ke Mas JP sampai pertandingan terakhirnya selesai digelar. Aku gak boleh mengganggu konsentrasi Mas JP. Aku harus tahan. Rinjani membaringkan tubuhnya dan segera melupakan soal Farhana, walau pastinya itu tidak akan pernah mudah. Farhana kecewa lagi. Sudah belasan chat dia kirim ke Julian dan tak ada balasan sama sekali. Farhana merasa diabaikan. Jadi kamu benar-benar udah gak peduli rupanya. Gumam Farhana dan berharap Julian membalas. Farhana pun tak tahu kalau sebenarnya dia baru saja curhat pada Rinjani, bukan pada Julian. Serius kamu gak balas satu pun DM dari aku? Luar biasa kamu, Jul. Kamu benar-benar mempermainkan perasaan aku. Gerutu Farhana kemudian. Dia kembali menjadi pungguk yang merindukan rembulan. Harapan untuk menarik atensi Julian kembali pupus dan terasa begitu sia-sia. Ditunggu sampai lewat jam 12 malam, tetap tidak ada jawaban yang ia tunggu. Farhana kecewa dan menganggap kalau Julian memang sudah mulai melupakan dirinya. Nasihat baik.